Shalom alaikum Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 15 Juli 2021 kita akan belajar dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 24. Ratapan pasal yang ketiga ayat 24. Judulnya adalah Tuhan itu bagianku. Tuhan itu bagianku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, di awal saya ingin menceritakan kisah sederhana. Ada 3 anak bersaudara, ya, masih kecil-kecil ya. Itu di suatu hari diajak oleh orang tuanya, oleh ayahnya untuk pergi tamasya, gitu ya. Nah, di satu tempat mereka mempunyai minat yang berbeda-beda. Apa yang akan dilihat itu berbeda satu dengan yang lainnya. Maka mereka diizinkan untuk berpisah, yaitu untuk menikmati ya yang mereka masing-masing ingin lihat begitu. Si sulung berkata, "Saya bawa wafer dan minuman ya." Itu. Kemudian yang kedua berkata, "Kalau saya bawa kacang saja dan minumannya." Tetapi karena pada saat itu hanya membawa makanan itu, maka si bungsu, anak yang ketiga, itu ya agak protes begitu ya. Lah, saya bagaimana? Masa saya enggak bawa makanan dan minuman? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ya, dia katakan itu sambil seperti merengek begitu ya. Tetapi ayahnya berkata demikian, "Kamu sama ayah saja. Kamu sama ayah saja." Lalu kemudian anaknya yang sulung berjalan ke sebelah yang dia mau lihat. Anak yang kedua juga demikian. Sementara anak yang bungsu, yang ketiga itu berjalan bersama ayahnya. Ya, sambil lihat-lihat, kemudian ayahnya ini mengajak berhenti sejenak, mampir ke sebuah toko yang ada di tempat wisata itu untuk membeli makanan yang disukai oleh anak si bungsu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ternyata bersama ayah jauh lebih menyenangkan, jauh lebih menguntungkan daripada tadi wafer dan minuman, juga kacang dan minuman. Jadi mendapat bagian ayah itu jauh lebih menguntungkan, jauh lebih ya menyenangkan karena dia mendapatkan banyak hal lebih daripada apa yang didapatkan kakak-kakaknya. Kira-kira seperti itulah kalau dikatakan bahwa Tuhan itu bagianku. Tuhan itu bagianku. Perhatikan Ratapan pasal 3 ayat 24 ini. Kita baca. "Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya." Jelas sekali di sini dikatakan Tuhan adalah bagianku. Kata bagianku dalam bahasa Ibrani adalah helekhi. Itu menunjukkan kepemilikan. Jadi jelas sekali di sini bahwa Tuhan itu milikku. Nah, ini dengan keyakinan yang luar biasa ya. Tuhan itu bagianku. Tuhan itu milikku. Bapak Ibu, oleh karena keyakinan yang demikian itu, maka si penulis Ratapan ini mengatakan di sini, oleh sebab itu aku berharap kepadanya.
Karena dia memiliki Tuhan, maka ya dia berharap kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan. Kata berharap, ya hal, itu secara literal artinya menunggu. Jadi implikasinya tentunya adalah sabar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Jadi apa yang menjadi kebutuhannya, dia sabar menunggu Tuhan memberikannya. Apa yang menjadi kebutuhannya, dia sabar menunggu Tuhan mencukupkannya. Karena dia yakin Tuhan adalah bagian dia, maka dia tidak gusar terhadap keadaan. Dia tidak bimbang oleh karena keadaan. Dia tidak galau oleh karena situasi. Dia tidak takut, tidak khawatir, dan juga tentu tidak putus asa oleh karena permasalahan. Karena dia sangat yakin bahwa Tuhan adalah bagiannya. Mari kita lihat ya kisah dari bangsa Israel. Bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan, maka mereka mendapat bagian masing-masing. Suku-suku mendapat bagian tanah pusaka masing-masing, kecuali suku Lewi. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa suku Lewi itu bagiannya adalah Tuhan sendiri. Bagiannya adalah Tuhan sendiri. Jadi kehidupan mereka ya oleh perintah Tuhan itu suku-suku yang lain mencukupi. Ya, oleh perintah Tuhan suku-suku yang lain harus mengirimkan hasil bumi mereka kepada suku Lewi. Sebagian ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, suku Lewi bagiannya adalah Tuhan. Jadi mereka tidak punya tanah pusaka, tapi mereka mempunyai bagian Tuhan sendiri yang merupakan sumber segalanya. Lebih besar dari sekedar tanah pusaka. Sumber berkat, sumber perlindungan, ya sumber segalanya. Maka suku Lewi ini suku yang istimewa. Karena bagiannya adalah Tuhan. Tidak perlu iri dengan suku-suku yang lain yang mempunyai tanah pusaka. Demikianlah kira-kira yang dinyatakan oleh penulis ratapan ini ketika dia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi bahwa dia tidak gusar dengan persoalan kehidupan ini. Dia tidak galau, tidak linglung, tidak terganggu oleh karena permasalahan persoalan di dalam kehidupannya, oleh karena dia yakin bahwa Tuhan adalah bagiannya. Sehingga dia hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan sumber segala sesuatu yang menjadi bagiannya itu, itulah yang akan mencukupkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hal ini sesungguhnya menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Apakah Bapak Ibu meyakini bahwa Tuhan adalah bagian dari Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari yakin bahwa kalian, Anda semuanya memiliki Tuhan? Itu sungguh sangat penting. Apalagi dalam situasi yang sekarang ini. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari berani menyatakan dengan tegas, Tuhan itu bagianku. Itu harus terus dievaluasi dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau itu menjadi keyakinan Anda, maka apapun masalah yang terjadi sekarang ini, itu tidak harus atau tidak perlu menggoyahkan iman Anda. Tidak perlu menggusarkan Anda. Tidak perlu membuat Anda galau, membuat Anda linglung, membuat Anda takut, membuat Anda khawatir, membuat Anda putus asa. Jadi kalau Anda yakin bahwa Tuhan adalah bagian Anda,
Anda memiliki Tuhan, itu artinya Anda memiliki sumber segalanya. Jadi hal-hal yang terjadi sekarang ini tidak akan membuat Anda galau. Oleh sebab itu, yakinkan diri Anda bahwa Tuhan milik Anda. Bapak Ibu, kebutuhan itu tidak seberapa kecil itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu milik Anda, maka itu akan dicukupkan. Terlalu kecil itu kebutuhan-kebutuhan Anda. Masalah apapun, masalah yang terjadi, terlalu kecil di hadapan Tuhan. Karena Anda memiliki Tuhan, maka yakinlah itu akan teratasi pada waktunya. Tuhan sumber segalanya. Lebih daripada segala persoalan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sekarang saat ini, saya harus meyakinkan Anda atau mendorong Anda untuk menjadi orang yang yakin sesungguhnya bahwa Allah Tuhan itu milik Anda. Yang nantinya membuat Anda akan teguh menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, Tuhan itu bagianku. Tuhan itu bagian Anda. Jadi jangan khawatir, jangan takut terhadap apapun yang terjadi sekarang ini. Kalau Tuhan saja menjadi milik kita, maka segala sesuatu akan dicukupkan. Segala permasalahan akan kita hadapi dan selesaikan karena sumber kesembuhan, sumber solusi itu adalah Tuhan yang menjadi milik kita. Tuhan itu bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang singkat ini, tapi sungguh menolong kami untuk kuat menghadapi kehidupan yang penuh tantangan dan bahaya ini. Engkau bagian kami Tuhan, Engkau milik kami, dan Engkau sumber segalanya. Kami yakin. Oleh sebab itu kami berharap kepadamu untuk mengatasi setiap masalah yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Roh Kudus sudah menolong kami memahaminya. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa